Sobat digital, kalian pernah nggak sih nyanyi sendiri di kamar sambil baca lirik dari HP? Nah, selamat datang di dunia karaoke. Seru banget ya musik jalan, tapi penyanyinya ya kita dong. Fun fact nih, kata karaoke itu berasal dari Jepang. Kara artinya kosong dan oke artinya orkestra. Jadi musiknya ada tapi yang nyanyi kita sendiri yang ngisi. Dulu karaoke tuh cuma bisa di tempat hiburan, harus keluar rumah, ribet. Sekarang cukup buka HP, connect internet, pilih lagu, gas nyanyi. Berkat new media, karaoke tuh makin gampang, makin seru dan makin dekat sama keseharian kita. Kapan aja, di mana aja, tinggal nyanyi, nyelain lagu dan nyanyi sekencang-kencangnya. Mari kita flashback dikit. Karaoke pertama kali diciptakan di Jepang, tepatnya pada tahun 1968 oleh Daisuke Inoue. Waktu itu cuma buat hiburan di bar, dan alatnya tuh kesannya kayak gede banget, berat, dan juga mahal. Whether you love it or loathe it, karaoke is everywhere. But have you ever wondered where it came from? In 1968, in Osaka, Japan, Daisuke Inoue was working as a drummer at a cabaret club. One day, a businessman asked him a favor. He had an important client meeting he wanted to end in a bar, where he could impress with his singing skills. But Daisuke was already booked. So, his band recorded instrumental versions of the man's favorite songs onto an open-reel tape recorder. The recorder was such a success that it sparked an idea. Daisuke combined an amplifier with a microphone, a coin box, and 8-track car stereo, and aged 31, he invented the first ever karaoke machine, the Juke 8. But he never patented his machine. So despite the billion-dollar industry he's created, Daisuke Inoue hasn't earned a dime from the royalties. He's just happy he can say he brought joy to the world. Tapi sekarang, gila sih, semua orang bisa karaokean dari genggaman tangan. Itulah kekuatan new media. Media digital berbasis internet, lewat aplikasi kayak Smule, Wishing, dan YouTube Karaoke, kita bisa nyanyi solo, duet, atau rame-rame. Bahkan ada challenge karaoke yang viral di TikTok dan di IG nih. Kalian semua bisa nyobain challenge karaoke yang viral dengan fitur-fitur yang menarik yang ada di TikTok. Misalnya mengubah suara menjadi gema, mikrofon, dan lain sebagainya. Dari hiburan eksklusif ini, seperti konten yang lagi kita buat nih guys, ini akan memunculkan kegembiraan bagi kita dan juga untuk orang sekitar kita. Jadi kalian semua bisa contoh dari konten-konten menarik yang kita buat ya. How could my day be bright when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. Nah, selanjutnya karaoke juga punya nih kelebihan dan kekurangannya. Karaoke tuh punya banyak manfaat. Pertama, bisa jadi media untuk ekspresi diri dan pelepas stres. Nyanyi bisa bikin hati lega loh, apalagi bareng teman atau keluarga. Yang kedua, karaoke itu inklusif. Siapapun bisa nyanyi, nggak harus suara bagus. Kita juga bisa bersenang-senang loh tanpa beban. Tapi karaoke juga punya nih kekurangannya. Kadang volume karaoke bisa ganggu tetangga kalau nggak diatur. Terus kalau karaoke di tempat khusus harga tuh lumayan banget kalau kita tuh terlalu sering. Jadi di era new media tantangannya juga muncul soal privasi. Konten karaoke yang dibagikan kadang bisa tersebar loh tanpa izin. Jadi kita juga harus bijak dalam share semuanya. Lagu favorit buat karaoke itu beda-beda loh. Ada yang suka galau kayak Someone Like You dari Adele, dan juga ada yang suka lagu rock seperti Bohemian Rhapsody. Lewat new media, kita bisa eksplor berbagai genre lagu dari seluruh dunia. Kita juga bisa kreatif, seperti tambahkan edit suaranya dan efeknya. Lalu upload deh ke TikTok atau Instagram. Banyak konten kreator mulai dikenal karena nyanyi karaoke online. Jadi, karaoke nggak cuma buat hiburan guys, tapi juga bisa jadi cara untuk menunjukkan bakat kita dan membangun identitas digital. Dan yang paling penting, karaoke itu fun, bebas berekspresi, bebas suara, yang penting kita happy.
Jadi, kesimpulannya adalah karaoke di era digital itu bukan cuma soal nyanyi, tetapi juga tentang keberanian dan mengekspresikan diri sendiri. Tahu nggak sih, di tengah hiruk pikuk medsos, karaoke bisa jadi ruang buat healing, tempat kita jujur, tempat kita tertawa, dan tempat kita merasa terhubung. Dan meskipun suara kita nggak selalu merdu, yang penting kita sudah tampil berani dan kita sudah tampil jujur. Video ini kami bikin buat ngajak kalian semua jangan takut nyanyi dan jangan takut mengekspresikan diri sendiri. Thank you yang udah nonton video dari kami, kelompok 5, Helen, Puput, Nasma, Ara, dan saya sendiri Windah. Salam semangat dan karaoke for life.